Persib Bandung menaklukkan Persebaya Surabaya 2-0 dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Maung Bandung memberi kekalahan pertama untuk Bajul Ijo. Saat bertanding di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 18 Oktober 2024, Persib mencetak gol pada menit ke-22. Tendangan jauh Edo Febriansyah melaju mulus ke gawang Persebaya, tuan rumah unggul 1-0. Persib lebih banyak menguasai bola pada babak pertama. Ketatnya permainan kedua tim membuat Persebaya dan Persib minim shot on target. Hingga turun minum, gol dari Edo menjadi pembeda untuk membawa Persib unggul 1-0. Setelah turun minum, Persebaya meningkatkan serangan. Usaha Flavio Silva pada menit ke-53 masih belum membuahkan hasil karena terlalu melebar. Persib malah bisa menambah gol pada menit ke-71. Meneruskan umpan Tyrone Del Pino, Ciro Alves menggandakan gol Pangeran Biru. Pertandingan dihentikan pada menit ke-82. Del Pino pingsan setelah terkena bola tendangan pemain Persebaya. Tim medis langsung masuk ke lapangan memberi pertolongan pada Del Pino. Meski sudah sadar, Del Pino langsung ditarik. Di sisa pertandingan tak ada gol tambahan. Persib menjungkalkan Persebaya dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, Persib kini naik ke posisi kedua klasemen Liga 1 dengan raihan 16 poin. Sementara ini, Persebaya masih ada di posisi teratas dengan raihan 17 poin. Bagi Persebaya, hasil negatif di kandang Persib menjadi kekalahan pertama musim ini. Persib masih belum terkalahkan dalam 8 pertandingan dengan catatan 4 kali menang dan 4 kali imbang. Di sisi lain, kekalahan perdana Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 pekan ke-8 kontra Persib Bandung memicu reaksi negatif bonek. Imbas kekalahan itu, Persebaya Surabaya gagal menjauh dari kejaran Borneo FC dan Persib Bandung. Meski masih bertengger di puncak klasemen sementara dengan raihan 17 poin dari 8 pertandingan, posisi Persebaya Surabaya dalam ancaman. Di mana Borneo FC berpotensi menggusur Persebaya Surabaya di puncak klasemen sementara jika menang dari tuan rumah Persis Solo. Tak cuma itu, imbas kekalahan Persebaya Surabaya dari Persib Bandung membuat bonek tak kuasa menahan kekecewaannya. Bonek secara belak-belakan membongkar titik lemah Persebaya Surabaya di laga kontra Persib Bandung. Paling disorot hingga sudah didesak out oleh bonek yakni striker Persebaya Surabaya asal Portugal, Flavio Silva. Selain Flavio Silva, permainan 4 pemain asing Persebaya Surabaya lainnya, seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, Gilson Costa dan Muhammad Rashid, juga tak luput dari kritik tajam bonek mania. Mereka melihat permainan keempat pemain asing tersebut yang dianggap kurang ngeyel, terlihat loyo hingga kurang variasi serangan di lini tengah. Patut dinantikan evaluasi apa yang akan diambil oleh Paul Munster seusai Persebaya Surabaya dilibas Persib Bandung. Persebaya Surabaya menjadi salah satu klub dengan pemain asing paling sedikit di Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Dalam daftar yang ada, Green Force hanya memiliki 6 pemain asing, lebih sedikit dibandingkan tim lain yang rata-rata memiliki 8 pemain. Sehingga kedalaman skuad Persebaya Surabaya terlihat kurang optimal ketika harus menghadapi jadwal yang sangat padat dalam kompetisi. Sepanjang Liga 1 2024-2025 bergulir, hampir 6 dari pemain asing Persebaya Surabaya selalu bermain sebagai starter. Ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan Paul Munster pada mereka untuk mengisi lini utama tim. Dengan jadwal pertandingan yang cukup padat, Persebaya Surabaya harus melakukan rotasi untuk menjaga performa pemain. Namun, masalah yang muncul adalah perbedaan kualitas antara pemain inti yang biasanya menjadi starter dengan pemain cadangan. Bangku cadangan Persebaya Surabaya kurang memiliki kedalaman,
terutama jika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya di Liga 1 Indonesia. Jika hanya bergantung pada 6 pemain asing, Persebaya Surabaya mungkin akan kesulitan menjaga konsistensi performa sepanjang musim. Pemain inti yang terus bermain tanpa rotasi bisa mengalami kelelahan, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil pertandingan. Selain itu, kebutuhan untuk menjaga performa pemain lokal juga menjadi pertimbangan. Namun, tanpa adanya kedalaman skuad yang memadai, Persebaya Surabaya bisa terjebak dalam rotasi yang tidak efektif. Penambahan pemain asing akan memberikan variasi taktik bagi Paul Munster. Ia bisa lebih fleksibel dalam rotasi tim tanpa harus khawatir tentang kualitas pemain pengganti. Tambahan 2 pemain asing bisa memberikan keuntungan taktis yang signifikan bagi mereka. Paul Munster mungkin akan mencari pemain yang bisa mengisi posisi strategis dalam tim. Misalnya, tambahan seorang berposisi back untuk memperkuat lini pertahanan yang rawan kartu, hingga absen dan 1 tambahan penyerang untuk mempertajam lini depan yang masih disorot bonek. Dengan demikian, opsi untuk menambah pemain asing bukan hanya sebuah pilihan, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak. Jika tidak, Persebaya Surabaya bisa kesulitan bersaing di papan atas klasemen Liga 1 Indonesia.